Saudara-saudara sekalian, kalau saya bertanya apa itu Islam, siapa itu Nabi Muhammad, Al-Quran itu apa, dan Allah ini siapa? Pertanyaan seperti ini sengaja saya utarakan atau tanyakan kepada semuanya karena sekarang kan lagi sedang berlangsung tentang pendangkalan nilai-nilai, tentang penciutan makna dan juga pengkerdilan arti. Kalau combro jadi odading, itu mah biasa saja saudara ya. Tetapi ini sudah menyerempet ke hal-hal yang fundamental gitu, ke hal yang esensial. Seperti tadi pertanyaannya, Islam itu apa, Al-Quran itu apa, Nabi Muhammad itu siapa, dan Allah ini siapa gitu. Saudara-saudara sekalian, tentu saja saya tidak lebih tahu daripada Anda, tetapi mari kita saling melengkapi ya. Saya belum tentu benar, Anda juga belum tentu salah gitu. Nah, kalau saja matahari terbit, angin yang berhembus itu adalah peristiwa Islam, kenapa harus muncul Islamofobia di dunia ini gitu? Atau mungkin kenapa Nabi Muhammad ini ongkoh cenah adalah nabi untuk seluruh umat manusia, tetapi banyak yang sengaja ataupun dalam tanda kutip melecehkan dia gitu. Nah, atau mungkin kalau Al-Quran ini seringkali dibakar gitu. Ada orang yang senang membakar Al-Quran. Sebenarnya bukan Al-Quran gitu, mushaf Al-Quran atau kitab Al-Quran. Kalau Al-Qurannya itu tidak bisa dibakar, itu kasih tahu yang membakar Al-Quran karena dia nggak tahu gitu. Beda antara mushaf Al-Quran dan Al-Quran. Kalau mushaf Al-Quran, buku Al-Quran itu bisa dibakar, jelas. Ada kertasnya, ada huruf-huruf, ada tinta di situ ya, dibakar gitu. Ya itu bisa, itu kertas biasa saja gitu, paling tidak etis lah ya. Cuma kalau Al-Qur'annya sekali lagi tidak bisa dibakar gitu. Kenapa harus terjadi seperti itu? Padahal kan kitab Al-Qur'an ini adalah kitab untuk seluruh umat manusia. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan tadi ya bisa jadi berbeda atau bisa saja salah. Saya bisa salah, Anda bisa salah, dan siapapun bisa salah. Tekudu keluaran mana atau jebolan mana gitu ya. Mensalah mah ya tetap aja salah gitu. Karena kan kebenaran ini tidak mutlak milik seseorang atau segolongan orang. Kebenaran ini adalah milik semuanya. Siapa yang mau mencari, nah dia bisa menemukan. Ya, oke, gimana? Pertanyaannya, daripada Anda pusing-pusing mikirin politik misalnya, atau mikirin dukung ini, dukung itu gitu. Padahal hasilnya begini begitu. Daripada riweuh, nah sisakan ruang dan energi untuk berpikir ulang tentang nilai-nilai tadi ya. Allah itu siapa gitu. Ya, bisa disebut kalau di bahasa Sunda itu pangeran gitu. Atau Gusti Allah gitu. Ya. Kalau di orang barat meureun God gitu ya. Silakan sajalah ya, tetapi Allah sendiri menyebut dirinya di dalam Al-Qur'an itu adalah Allah gitu. Makanya karena manusia ini susah untuk bisa mengenalnya, maka Allah sendiri yang harus memperkenalkan diri kepada manusia. Karena kemampuan kita berpikir, kemampuan akal kita ini sangat
terbatas gitu. Walaupun Islam adalah agama untuk orang yang mau berpikir. Gimana jawabannya, saudara-saudara? Sudah ketemu belum nih? Nah, bisa jadi salah karena Islam ini kalau disebut selamat, ya bisa juga sih ya, karena arti katanya Islam selamat dan sebagainya. Itu ya. Kalau saya sih lebih cenderung menyelamatkan. Jadi Islam artinya menyelamatkan, lain selamat gitu. Menurut saya loh ya, berbeda nggak apa-apa ya. Gitu. Terus Islam itu adalah apa ya? Ayo, terus. Islam itu adalah kegairahan hidup gitu. Jadi Islam ini akan memberi pertolongan, ya Allah memberikan pertolongan lewat Islam ini untuk menumbuhkan kembali kegairahan hidup. Kan kita seringkali kurang semangat, sedih, kebingungan. Nah, Islam ini memberikan jalan gitu loh. Ini loh gitu jalannya untuk bisa mendapatkan solusi gitu ya. Nah, jadi Islam itu adalah menurut saya sih gairah, kegairahan hidup gitu. Dan kalau kita analogikan, Islam ini adalah udara. Kalau kita tidak menghirup udara 3 menit atau 2 menit, kita bisa lenyap, bisa hilang. Kalau kita tidak minum 12 jam ya kalau puasa, itu kan masih bisa. Tapi kalau tidak menghirup udara, nah kan jadi masalah besar gitu. Hanya beberapa menit saja, maka diri kita bisa lenyap. Jadi Islam adalah udara menurut saya kalau dianalogikan gitu. Jadi Islam sama dengan oksigen gitu ya, bukan gitu saudara, bukan. Oke ya, daripada mikirin yang lain, hutang yang belum lunas atau apa ya, ya kita mikirin yang gini lah. Kembali ya, kalau udah orang udah tua tuh ya utang duit wae gitulah. Gak ada loh yang lebih bermakna dari hanya sekedar uang gitu. Kayaknya gitu aja mungkin dari saya. Mari kita saling melengkapi, apa Islam, apa itu Al-Quran, apa itu siapa itu Nabi Muhammad, dan juga apa itu atau siapa itu Allah itu ya. Sekian dulu dari saya. Coba kita berikan ruang dan berpikir ulang untuk hal-hal yang mungkin bisa jadi selama ini kita salah atau keliru dalam mendefinisikan, sehingga aplikasinya pun dan pemahaman pun nanti yang berhubungan dengan yang tadi itu akan juga salah. Itu menurut saya loh ya. Oke, saya Dido Gadro. Salam revolusi mikir.